Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Amelia, NIM 224101004. Nah, di sini saya akan memaparkan manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Yang saya akan bahas itu ada 3 poin. Yang pertama yaitu pengertian dan ruang lingkup sarana dan prasarana pendidikan. Poin 2 yaitu prinsip-prinsip dan prosedur penerapan manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Dan poin terakhir yaitu penerapan manajemen sarana dan prasarana di sekolah. Langsung saja, yang pertama yaitu kita akan membahas pengertian dan ruang lingkup sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama itu ada pengertian manajemen. Nah, pengertian manajemen ini itu adalah suatu pekerjaan yang dilakukan melalui orang lain. Nah, sebenarnya pengertian itu belum lengkap dikarenakan manajemen itu menjadi penggerak dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Nah, kemudian ada pengertian yang kemudian berkembang itu bahwasanya manajemen itu merupakan proses pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan dan kerjasama dari orang lain. Nah, selain itu juga ada yang mengatakan bahwa manajemen itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu to manage, yang artinya mengelola. Manajemen ini juga berasal dari bahasa Italia, yaitu manage, yang bersumber dari bahasa Latin, yaitu manus, yang artinya itu tangan. Nah, secara harfiah, manage itu bermakna memimpin atau melatih kuda, sementara secara maknawiyah yaitu memimpin, membimbing, dan mengatur. Nah, selain itu juga manajemen ini adalah proses pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah atau sebuah organisasi, termasuk manusia, keuangan, metode, material, mesin, dan pemasaran. Nah, tujuan dari pengelolaan ini itu untuk memanfaatkan sumber daya yang ada secara terintegrasi dan terkoordinasi demi tercapainya tujuan organisasi atau sekolah. Nah, pengelolaan ini tuh dipimpin oleh kepala sekolah yang memiliki wewenang sebagai manajer yang bertanggung jawab atas semua keputusan dan arahan yang sudah ditetapkan untuk mengarahkan sumber daya menuju pencapaian tujuan. Nah, kemudian ada pengertian sarana dan prasarana. Nah, sarana ini adalah merupakan semua fasilitas yang dibutuhkan di dalam proses pembelajaran, baik itu bergerak maupun tidak bergerak. Supaya apa? Supaya tujuan pendidikan itu tercapai dan berjalan secara efektif dan efisien. Nah, sarana ini merupakan segala sesuatu yang melancarkan dan mempermudah pelaksanaan usaha, bisa berupa uang maupun benda. Nah, supaya untuk melancarkan dan mempermudah proses usaha, sarana pendidikan ini adalah segala sesuatu yang meliputi peralatan dan perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan, seperti buku tulis, papan tulis, LKS, komputer, alat peraga, alat olahraga, dan peralatan praktikum. Nah, sedangkan pengertian prasarana sendiri itu secara etimologis adalah prasarana itu adalah alat yang tidak langsung untuk mencapai tujuan atau semua komponen yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pembelajaran di sebuah lembaga sekolah atau lembaga pendidikan. Contohnya itu seperti ruang kelas, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kepala sekolah, UKS, kantin, lapangan, perpustakaan, musola atau tempat ibadah, gudang, dan laboratorium, serta masih banyak yang lainnya. Nah, sarana dan prasarana ini adalah suatu alat atau bagian yang memiliki peran sangat penting bagi keberhasilan dan kelancaran suatu proses, termasuk dalam lingkup pendidikan. Sarana dan prasarana ini merupakan fasilitas yang mutlak dipenuhi supaya memberikan kemudahan dalam melaksanakan suatu kegiatan walaupun belum bisa memenuhi sarana dan prasarana dengan semestinya. Nah, kemudian jika kita simpulkan, pengertian manajemen sarana dan prasarana ini adalah kegiatan yang mengatur agar semua
agar semua peralatan dan material itu dipersiapkan untuk jalannya proses pembelajaran di sekolah. Nah, manajemen sarana dan prasarana ini diperlukan supaya membantu kelancaran proses dalam pembelajaran. Nah, sarana dan prasarana ini merupakan segala benda bergerak dan benda yang tidak bergerak yang diperlukan sebagai penunjang terlaksananya kegiatan pembelajaran, baik langsung maupun tidak langsung. Manajemen sarana dan prasarana ini juga bisa kita artikan sebagai semua proses perencanaan pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan sarana dan prasarana yang akan dipakai supaya tujuan pendidikan di sekolah itu bisa tercapai secara efektif dan efisien. Nah, manajemen sarana dan prasarana di sekolah itu tugasnya adalah mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan supaya bisa memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Nah, pada hakikatnya, peran manajemen sarana dan prasarana pendidikan itu sangat penting dan berkaitan erat dengan kondisi serta ukuran sekolah. Nah, pada sekolah yang kecil, pengelolaan sarana dan prasarana itu bisa dilakukan langsung oleh kepala sekolah atau oleh guru yang ditugaskan untuk menangani hal tersebut. Sebaliknya, pada sekolah yang lebih besar dan yang lebih maju, manajemen sarana dan prasarana ini memerlukan tim yang untuk mengatur hal tersebut. Nah, jadi biasanya di sekolah itu ada tim yang terdiri dari pegawai yang ahli dalam bidangnya. Nah, hal ini tuh bertujuan untuk mengelola fasilitas secara optimal. Sehingga itu jika fasilitas terkelola dengan secara optimal, maka kegiatan pendidikan itu bisa didukung secara efektif dan efisien. Nah, sarana dan prasarana pendidikan yang memerlukan keahlian khusus itu contohnya itu seperti pengelolaan transportasi, komputer, internet, telepon, listrik, air, perpustakaan, UKS, laboratorium, koperasi, dan bagian konsumsi atau gizi itu harus dikelola oleh individu yang memiliki pengetahuan dan memiliki keterampilan yang memadai. Nah, semakin besar dan semakin maju suatu lembaga pendidikan, maka semakin banyak sarana dan prasarana yang dibutuhkan, sehingga manajemen yang dilakukan harus memiliki tanggung jawab yang luas dan kompleks. Nah, dengan pengelolaan yang baik, sekolah itu bisa memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu ada ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana. Nah, dalam ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana ini itu meliputi perencanaan, pengadaan, pengaturan, penggunaan, dan pengontrolan. Nah, apa saja pengertian dari 5 ruang lingkup tersebut? Nah, yang pertama itu ada perencanaan sarana dan prasarana. Nah, perencanaan ini merupakan suatu proses kegiatan yang menggambarkan sebelumnya hal-hal yang akan dikerjakan, kemudian dalam rangka mencapai tujuan yang akan ditetapkan. Nah, proses perencanaan sarana dan prasarana ini bisa diartikan secara keseluruhan, yaitu proses perkiraan secara matang atau rancangan pembelian pengadaan, rehabilitas distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Nah, tujuannya diadakan perencanaan ini adalah supaya menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan serta upaya efektivitas dan efisiensi meningkat dalam pelaksanaannya. Nah, yang kedua itu ada pengadaan sarana dan prasarana. Nah, pengadaan ini apa? Nah, pengadaan ini adalah serangkaian kegiatan menyediakan berbagai jenis sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kebutuhan sarana dan prasarana ini bisa berkaitan dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu maupun tempat dengan harga dan sumber daya yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tujuan dari pengadaan sarana dan prasarana ini adalah
untuk menunjang proses pendidikan supaya berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nah, yang ketiga yaitu ada pengaturan sarana dan prasarana. Nah, di dalam pengaturan ini itu ada 3 kegiatan. Yang pertama itu ada inventarisasi, yang kedua itu ada penyimpanan, dan yang ketiga itu ada pemeliharaan. Nah, yang pertama, inventarisasi itu apa? Inventarisasi itu adalah kegiatan pencatatan atau pendataan seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah secara lengkap dan sistematis. Nah, tujuannya yaitu untuk mengetahui jumlah, jenis, kondisi, serta lokasi masing-masing aset secara akurat supaya memudahkan pengelolaan dan pengawasan. Yang kedua yaitu ada penyimpanan. Nah, penyimpanan ini merupakan kegiatan pengelolaan fisik, sarana dan prasarana supaya tersimpan secara aman, tertata rapi, dan mudah diakses saat diperlukan. Nah, yang ketiga ini ada pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjaga agar sarana dan prasarana ini tetap dalam kondisi yang baik dan masih bisa berfungsi secara optimal. Nah, selanjutnya yaitu ruang lingkup yang selanjutnya yaitu ada penggunaan sarana dan prasarana. Nah, penggunaan sarana dan prasarana ini bisa dikatakan sebagai kegiatan dan memanfaatkan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan. Nah, ruang lingkup yang terakhir yaitu ada penghapusan sarana dan prasarana. Nah, penghapusan ini merupakan kegiatan yang meniadakan sarana dan prasarana yang sudah tidak digunakan. Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana itu ada banyak yang di antaranya yang pertama yaitu ada prinsip pencapaian tujuan, terus ada prinsip efisiensi, selanjutnya ada prinsip administrasi, dan selanjutnya ada prinsip kejelasan tanggung jawab, dan selanjutnya ada prinsip kekohesifan. Nah, selanjutnya yaitu ada prosedur penerapan manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Nah, prosedur ini itu meliputi perencanaan pengadaan barang, lalu ada prakualisasi rekanan, lalu ada pengadaan barang, lalu penyimpanan, inventarisasi, penyaluran, lalu ada pemeliharaan rehabilitasi, dan yang terakhir yaitu ada penghapusan dan penyingkiran. Selanjutnya yaitu ada penerapan manajemen sarana dan prasarana di sekolah. Nah, dalam penerapan manajemen sarana dan prasarana pendidikan ini, mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan yang tinggi, itu umumnya dilakukan serangkaian tahapan yang mencakup perencanaan, prakualifikasi rekanan, terus pengadaan, penyimpanan, inventarisasi, lalu ada penyaluran, lalu ada pemeliharaan, lalu ada rehabilitasi, dan ada penghapusan, penyingkiran, dan pengendalian. Nah, pada dasarnya penerapan ini tuh mengikuti prosedur manajemen sarana dan prasarana yang dimana yang sebelumnya sudah kita sebutkan tadi. Nah, pada lembaga pendidikan, orang-orang yang diperlukan dalam mengelola manajemen sarana dan prasarana ini itu adalah kepala sekolah, guru, ketua komite, terus ada tim teknis pemeliharaan, sarana dan prasarana, dan lainnya. Jadi, struktur yang sudah ditetapkan, yang sudah dibentuk, akan diberikan rancangan tugas, tanggung jawab, serta wewenang yang berfungsi sebagai panduan dalam melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana. Nah, jadi bentuk pengorganisasian sarana dan prasarana dan tugasnya itu yaitu ada yang pertama itu ada kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini tugasnya itu yang pertama itu kepala sekolah bersama dengan komite sekolah akan menetapkan personel yang akan terlibat dalam kegiatan pemeliharaan gedung sekolah. Yang kedua, membangun kerjasama yang harmonis dengan guru, komite sekolah, wali murid, dan masyarakat yang ditunjuk sebagai personel yang terlibat dalam kegiatan pemeliharaan. Yang ketiga yaitu mengkoordinasikan semua personel yang ditunjuk dengan memberikan arahan kebijakan, informasi, dan bimbingan untuk melaksanakan pemeliharaan gedung sekolah. Lalu yang keempat yaitu bertanggung jawab atas pengelolaan gedung sekolah beserta
sarana penunjangnya. Selanjutnya, yang kelima yaitu memiliki tanggung jawab atas semua hasil yang diperoleh dari kegiatan pemeliharaan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi secara berkala, bertahap terhadap semua kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja. Yang kedua yaitu ada guru. Nah, guru ini tugasnya yang pertama itu adalah mencatat dan menyusun administrasi terkait semua aset, sarana, dan prasarana yang dikelola oleh pihak sekolah. Yang kedua yaitu memberikan pemahaman kepada seluruh siswa mengenai tentang pentingnya peran mereka dalam menjaga bangunan gedung sekolah dan sarana penunjangnya. Yang ketiga yaitu memberikan informasi, petunjuk, dan bimbingan mengenai cara menjaga kebersihan gedung dan sekitarnya. Lalu yang keempat yaitu memeriksa dan menjaga sarana dan prasarana itu bersih sebelum dan sesudah kegiatan belajar dan mengajar. Yang keempat yaitu mendorong seluruh siswa untuk menjaga kebersihan ruangan dengan menyapu lantai atau membersihkan ruangan. Kemudian seluruh siswa akan melakukan dengan cara membagi tugas yaitu membuat jadwal piket. Yang terakhir yaitu menjaga hasil kerja siswa yang sudah mengikuti kegiatan-kegiatan pemeliharaan setiap hari atau setiap minggu. Yang ketiga yaitu ada ketua komite sekolah. Nah, ketua komite sekolah ini tugasnya yang pertama yaitu menunjuk anggota staf yang akan membantu menjaga bangunan sekolah. Yang kedua yaitu membentuk kolaborasi yang efektif dengan manajemen sekolah, anggota komite, wali murid, dan anggota masyarakat yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pemeliharaan. Nah, yang ketiga yaitu ada analisis anggaran dan kebutuhan untuk menjalankan pemeliharaan. Yang keempat yaitu bekerja sama dengan anggota komite lain untuk mendapatkan dana untuk melaksanakan pemeliharaan. Yang kelima yaitu menilai kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, yang terakhir yaitu sebagai pengendali keseluruhan opsi pemeliharaan. Yang keempat yaitu ada tim teknis pemeliharaan. Nah, dalam tim teknis pemeliharaan ini itu ada beberapa struktur. Yang pertama itu ada ketua tim koordinator. Yang kedua yaitu ada sekretaris. Yang ketiga itu ada bendahara. Yang keempat itu ada surveyor. Yang kelima itu ada pelaksanaan teknis. Nah, dari struktur pengorganisasian di atas itu bisa dilihat bahwa kepala sekolah itu memegang tanggung jawab dalam mengkoordinasikan seluruh personel yang sudah ditunjuk dengan memberikan arahan, kebijakan, informasi, dan bimbingan dalam melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana. Nah, bisa disimpulkan bahwasannya penerapan manajemen sarana dan prasarana ini itu meliputi proses perencanaan, prakualifikasi, lalu pengadaan, lalu ada penyimpanan, ada inventarisasi, lalu ada luran, lalu ada pemeliharaan, lalu ada rehabilitasi, lalu ada penghapusan, lalu ada penyingkiran, dan pengendalian. Nah, semua itu merupakan bagian tanggung jawab dari kepala sekolah. Nah, jadi proses tahapan penerapan manajemen sarana dan prasarana itu harus dilakukan secara sistematis dan teliti untuk memastikan bahwasannya manajemen tersebut itu bisa dijalankan secara efisiensi dan secara efektivitas untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dengan pendekatan yang terstruktur, pengelolaan dapat berfungsi optimal dan berkelanjutan dalam mendukung kegiatan pendidikan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.